Xian Renjing dengan mudah menggunakan trik biliar ultimate, trik atau pukulan biliar yang sangat sulit dan presisi. Dia berhasil memasukkan bola yang tampaknya tidak mungkin masuk. Semua orang bersorak untuknya. Ketahuilah bahwa hanya dewa biliar di puncak, Ding Junhui, yang bisa dengan susah payah melakukan trik ini. Tapi kakek berusia 80 tahun ini justru mengatakan ini hanyalah keterampilan kecil atau remeh. Dia bahkan bisa melakukan ini dalam keadaan mata tertutup. Terlihat kakek itu mengambil posisi yang sama, lalu melakukan pukulan sembarangan. Dia benar-benar melakukan trik atau pukulan biliar yang sangat sulit dan presisi. Dan lengkungannya bahkan lebih halus. Dia juga meninggalkan penempatan bola yang baik untuk pukulan berikutnya. Namun semua orang mengira dia hanya beruntung memasukkan satu bola. Kakek itu sama sekali tidak memperhatikan ejekan mereka. Pukulan berikutnya langsung membuat semua orang terkejut. Dia bahkan berhasil melakukan trik atau pukulan biliar yang sangat sulit dan presisi 3 kali berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang bahkan dewa biliar puncak, O'Sullivan, tidak bisa lakukan. Semua orang akhirnya menyadari bahwa dia pasti seorang ahli. Kakek ini memang tidak sederhana. Dia adalah jenius biliar, Sue Haodong. Dia mengalahkan O'Sullivan dan menjadi juara dunia di usia 18 tahun. Tapi Sue Haodong jelas adalah seorang pemuda. Bagaimana dia bisa terlihat tua seperti ini? Ternyata Sue Haodong memiliki identitas tersembunyi. Dia adalah putra bungsu dari ketua grup biliar Chen yang sudah lama hilang. Ibu telah mencari selama bertahun-tahun tanpa ada berita apapun. Namun secara tak terduga menemukan juara dunia biliar yang baru. Dan terlihat persis seperti anaknya. Ibu sangat gembira. Segera dia ingin mengenali anaknya. Namun dia terlebih dahulu disalib oleh kakak Sue Haodong. Kakak takut akan adiknya yang terkenal di usia muda. Setelah kembali ke keluarga, dia akan bersaing dengannya untuk warisan. Maka timbul niat untuk membunuh. Dia sendiri turun tangan memukul Sue Haodong hingga pingsan. Dan memberinya sebuah pil. Pil yang dapat membuat orang cepat menua. Kemudian dia melemparkannya ke Sungai Kuning untuk membiarkannya mati. Mungkin Tuhan sangat mengasihi bakatnya. Sue Haodong diselamatkan oleh seorang pemancing. Diiringi dengan sakit kepala yang parah. Sue Haodong terbangun. Dia terkejut menemukan dirinya telah menjadi seorang kakek. Namun dia tidak bisa berpikir siapa yang ingin mencelakakannya. Siapa sebenarnya yang ingin menyakitinya. Melihat kamar penyelamatnya, ternyata penuh dengan foto-fotonya saat masih muda. Ternyata dia juga menyukai biliar. Dan mengelola sebuah kedai biliar. Maka dia memutuskan untuk menetap di sini terlebih dahulu. Perlahan mencari dalang di balik semua ini. Sementara itu, orang dari desa sebelah, Wang Deva, ternyata dia membawa seorang ahli biliar, menantang di kedai biliar penyelamatnya. Sudah panik. Jika kamu tidak ingin menutup pintu juga tidak apa-apa. Atau temani aku dan saudaraku keluar minum. Jangan harap. Sekarang skornya 3-0. 9 ronde, 5 kemenangan. Saya masih punya 1 ronde. Apakah kamu masih ingin membalikkan keadaan? Lawan benar-benar membawa seseorang yang sangat hebat. Iya, lihatlah cara lawan itu. Sungguh merendahkan kepercayaan diriku yang sudah lama. Ronde berikutnya. Cantik, tidak bisa menang lagi. Siapa dia? Berani datang ke tempat kami yang lama. Mencari mati, ya? Pemilik kedai, Lin. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya kamu datang juga. Saya datang untuk bermain melawanmu. Silakan, bebas. Siapapun sama saja. Kamu harus hati-hati. Dia benar-benar hebat. Jangan khawatir. Ngapain? Menempatkan bola? Ya, saya yang menempatkan bola. Anda akan kalah. Apa yang kau katakan? Telingamu tidak bisa mendengar. Kakakku jelas memiliki keunggulan. Bagaimana bisa kalah? Nona, jangan pedulikan dia. Kami dengan baik hati menyelamatkanmu. Namun, kau malah mengutuk kami. Tidak punya hati nurani. Sayang, Bos Lin memang hebat. Iya benar. Anda akan kalah. Sudah tamat sekarang. Kecuali Bos Lin melalui 1 sesi kerja keras. Baru bisa mencapai tujuan. Tetapi bola putih terlalu jauh. Faktor yang tidak terkontrol terlalu tinggi. Jika ada titik pukul yang baik, maka meskipun dalam lingkup profesional, tingkat kegagalan bisa mencapai lebih dari 80%. Toh ada terlalu banyak rintangan di tengah. Sedikit perbedaan. Ini akan membuat selisihnya semakin besar. Bos Lin, lebih baik kamu mengaku kalah. Dengan begini kau akan lebih terhormat. Benar kan? Lagi pula, tidak peduli bagaimana kamu bermain. Kau tidak akan bisa mengalahkan saudaraku. Jangan bangga di sini. Tadi aku tidak menggunakan tenaga. Iya benar. Apa aku benar-benar harus mengarahkan bola ke terang? Tidak ada ruang sama sekali. Apa harus dilakukan? Cepat mainkan. Jangan buang waktu lagi.
tidak bisa menang, maka akui saja kalah. Ini semua hasil permainannya sendiri. Mau menyalahkan siapa? Pukul di sini. Dengar kata-kataku. Si kecil Yo, apakah kamu mengerti tentang bola? Kau hanya mengarahkan secara sembarangan di sini. Kau tadi bilang, akan kalah. Lalu mulai mengatakan, pukul di sini. Kau meninggalkan orang lagi. Kau meninggalkan pemimpin lagi. Duduk. Jangan bicara lagi. Dia adalah seorang tua juga. Tuan Lin, jangan dengarkan omong kosong orang tua itu. Kamu masih jauh dari tempat itu. Betul, betul, Tuan Lin. Atau coba saja pukul ke tengah lubang. Jangan sembarangan memberi instruksi. Pukulan ini ke tengah lubang sama saja dengan memberi kesempatan menang. Jika bola mengenai tepi tengah, maka ketidakpastian akan terlalu besar. Tidak hanya kemungkinan bola putih langsung masuk, tetapi bola putih juga tidak terduga. Jika tidak, dengarkan saja dia. Ayo pukul. Baru saja melihat 3 langkah yang lancar. Tuan Lin, apakah kamu sudah kehabisan akal? Mendengarkan seorang tua berbicara di sini. Bagaimana cara memukul ini? Bagaimana ini berbeda dari pukulan ke tengah lubang? Ini sama saja dengan pukulan ke tengah lubang. Tolong. Bagaimana? Kita menang? Apa artinya kamu menang? Kakak tua, hari ini aku menunggu kamu di lapangan. Aku akan mengganti posisi. Apakah kamu yakin? Aku kasih tahu kamu ya. Hari ini aku ada urusan di toko. Aku akan datang mencarimu lain kali. Berani sekali ya. Masih berani datang ke toko lama ini ya. Kakek, keluargamu tinggal di mana? Biar aku antar kamu. Aku tidak bisa kembali. Kenapa? Apa keluargamu tidak baik padamu? Aku tidak punya keluarga. Aku bisa tinggal di sini. Aku bisa jadi teman latihmu. Atau kita tinggalkan kakek ini saja. Dia juga tidak terlihat seperti orang jahat. Dan dia baru saja membantu kita. Mungkin dia hanya beruntung. Kita bisa tahu dengan bermain 1 ronde lagi. Melalui meja biliar kita. Diskusikan dengan 3 pemegang saham. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan. Apakah kemampuan biliar kamu baik? Begini, kita akan mempertimbangkan lagi. Apakah mau? Kakek ini bisa jadi teman latih yang baik. Lagi pula rambutmu sudah putih. Kaki pendek tangan panjang. Apa masalahnya dengan itu? Semuanya ada, kan? Bagaimana? Apakah bisa? Mulai. Siapkan bola. Bola ini masuk ke lubang itu. Stick ini sudah diambil. Apakah bisa? Tidak terlihat. Bola ini masuk ke lubang ini. Tidak boleh langsung menyentuh bola. Masuk. Zuzu. Nanti. 1 stick, 2 bola. Aku bilang, kamu hebat juga ya. Sakit. Masuk. Mendapat harta yang berharga. Kakek ini meskipun umurnya sedikit tua. Dalam pertandingan, dia bilang keluarkan pendapatmu. Di dalam hatimu. Dalam pertandingan seperti ini, akan kita rencanakan. Benarkah, kita berdua pasti bisa menang. Pasti bisa memperoleh juara. Tapi kita harus menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan, tidak ada paksaan, tidak apa-apa, ada sesuatu tentang peluang bisnis di laut. Orang tua, kami bisa bermain 1 ronde denganmu. Tapi, itu adalah permintaan yang diajukan oleh mereka berdua. Apa permintaannya? Kami bisa membawamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini di kota. Bisa memenangkan hadiah besar. Kamu juga bisa mendapatkan banyak uang. Sebenarnya aku hanya ingin bisa tetap di sini. Aku akan melakukan apapun. Terima kasih banyak. Dia setuju. Aku tetap setuju. Aku tetap setuju. Pemilik kedai biliar, kamu datang lagi untuk mengikuti pertandingan. Kali ini, saya bukan datang untuk bertanding. Sudah mendapatkan ahli. Masa sih, orang tua ini, yang disebut sebagai ahli? Kakek, sebentar. Lepaskan untuk bermain. Orang pertama dalam biliar di dunia. Tidak belajar dengan baik. Seharusnya benar-benar yang pertama. Sungguh, Tuan Lin, kamu mencari seseorang yang sudah sepuh. Orang tua ini datang untuk bertanding. Saya bahkan tidak tahu. Dia sudah berpengalaman. Silakan kedua pemain masuk 1 persatu. Mendengar kabar, orang ini adalah ahli yang dicari Tuan Lin. Datang khusus untuk bertanding. Hanya kakek ini, dengan usia sebegini, tidak terlihat seperti ahli. Babak pertama dimulai dengan ringan.
Tidak menyangka lawan saya ternyata adalah pemula. Ini juga bukan pertandingan yang memberi poin gratis. Bola bagus. Kakek, sudah 30. Bukan, kamu yang sakit. Kenapa kamu bengong? Saya tidak membencimu. Iya, kecewa. Tidak. Hanya dengan kemampuan ini, masih datang untuk bertanding. Sungguh. Tuan Lin, ini adalah ahli yang kamu cari. Ini juga disebut ahli. Kakek, keluarkan semua kemampuanmu. Kemampuan. Mungkin orang yang disebut Tuan Lin sebagai ahli, adalah ahli dalam mengendalikan stick. Jangan biarkan dia memilih. Usia sudah sepuh. Sebelah kiri. Kakek, bangunlah. Sadar sedikit. Itu saya. Jangan sekarang. Sadar sedikit. Saya sudah membayar tiketnya. Sadar sedikit. Ayo, bangkit. Ada apa denganmu hari ini? Sudah menggunakan stik biliar yang terpeleset. Bukan, apakah kamu memang sengaja mempermainkanku? Hanya untuk biaya pendaftaran saja. Saya sudah menghabiskan 500. Ini setara dengan penghasilan saya sebagai seorang Kristen. Senang juga. Saya minta maaf. Lalu, apakah uang yang kau minta maaf itu bisa kembali? Kemana kamu pergi? Bawa air. Kalau begitu, jika kamu kembali, saya tidak akan pergi. Saya akan menunggu kamu di sini. Saya menunggu kamu. Bos, pakaian itu ditemukan di sini. Bahkan jika harus mencari dengan sangat teliti, harus bisa menemukan orang itu untukku. Bagaimana? Apakah ada petunjuk? Tidak ada. Kami sudah mencari dari rumah ke rumah. Tidak ada jejaknya. Tidak ada. Apakah semuanya sudah dicari? Belum. Masih ada di kota. Sebuah kedai biliar milik komite desa. Masih ada beberapa penduduk. Tidak ada yang bertanya. Ayo cari. Lupakan saja. Aku akan pergi bersamamu. Saudaraku yang baik. Kali ini, aku pasti tidak akan meninggalkan sedikit pun untukmu. Tidak ada kesempatan. Apa? Kau membuang kakek kecil itu? Aku belum mendapatkan uang pendaftaran 500. Dia sudah sangat tua. Dia juga seorang lansia yang kesepian. Kau meninggalkannya di luar. Bukankah itu membiarkannya menunggu mati? Seandainya dia juga bisa menemui Wang Deva. Seandainya dia tidak menutup pintu keranjang lebih awal. Dalam hidup, kita harus mengikuti hati nurani. Kau tahu saat itu, mengapa aku mau memberimu bantuan untuk memulai usaha? Karena aku merasa kau sangat menghargai persahabatan. Sekarang bagaimana? Sangat kejam. Dudu, ikutlah denganku. Aku mau kemana? Membeli air. Membeli air. Aku juga akan membeli air. Apa kau masih ingat di mana kau menaruhnya? Aku sudah lelah berjalan. Jalan ini. Aku lelah berjalan. Kau ngapain? Melarikan diri begitu cepat. Jangan berhenti sejenak. Ini bahkan menyentuhku. Kakakku sudah melepasnya, sudah tidak ada. Kau terlihat cukup tampan. Ada? Tidak ada. Kau pergi ke sana. Aku di sini. Cepat pergi. Tidak ada. Masih tidak ada. Anak ini, jangan-jangan hilang dari permukaan bumi. Bos, ada satu rumah yang tidak ada. Bagaimana kalau kita tunggu sampai orang ini kembali? Lalu kita tanya lagi. Mungkin dia diselamatkan oleh orang ini. Siapa tahu, tidak perlu mencarinya lagi. Ribut sekali. Kalau ibuku tahu, tidak baik pulang dengan hasil buruk. Ayo pergi. Bos Lin. Bangun sepagi ini. Membersihkan meja biliar untukku. Bukan, kamu datang untuk apa? Ini tidak menyambutmu. Tentu saja aku datang untuk menyelesaikan pertandingan yang belum selesai terakhir kali. Apa yang terjadi padamu? Ingin menggelapkan utang? Tidak tertarik. Tidak tertarik. Kalau tidak tertarik, kenapa tidak melayani tamu? Apa kamu mencari masalah setiap hari? Tidak mau, lepaskan. Tunggu saya pagi-pagi. Bukan. Sudah. Jangan sejujur itu. Saya akan memperkenalkan kepada kalian semua. Kamu datang sini. Ini adalah juara biliar kota kita, Afeng. Dan Li Dao. Itu tidak termasuk permainanku. Skor sebelumnya.
Kita tidak menghitung itu. Mari kita lakukan. Pertandingan 9 babak. Siapa yang pertama menang dari 5 babak? Dia yang menang. Gimana? Mari atur bola. Kakak ipar saya memberi kamu kesempatan untuk berbicara. Memukulmu. Saya hanya butuh 2 bola. Jadi, apakah Afeng bisa? Tenang saja. Level teknik Afeng hampir sama dengan saya. Lagi pula saya bergantung padamu. 2 yang terakhir itu tidak dihitung. Tidak masuk. Afeng, beri sedikit ruang. Ayo lagi. Jangan bertanding lagi, Lin Laoban. Seberapapun kau bermain, hasilnya tetap sama. Jarak di antara kalian berdua. Bawa sini. Buka ya. Begini sudah benar, kan? Nanti lihat saya. Agak rendah hati. Agak rendah hati. Cepat bereskan barang-barang. Pergi saja. Kalau saja orang tua jahat itu masih ada, kita akan menang. Semuanya salah saya. Keterampilan saya buruk. Bahkan merugikan kalian. Takut kehilangan nomor sehingga pergi sendiri. Semuanya salah saya. Masih berlama-lama apa? Cepat bereskan barang-barang dan pergi. Mari kita pergi. Lin Laoban.